Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun, izin memperkenalkan diri, nama saya Linka Rizky Magfira dengan NPM 20506.003. Saya di sini sebagai moderator sekaligus pemateri kelima yang akan memimpin jalannya presentasi dari awal hingga selesai. Sebelumnya kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu Dr. Randa A. Saraswati MPD selaku dosen dan kepada Bapak Sopian Hendlayana SPD MPD selaku asisten dosen pada mata kuliah Budaya Sunda yang telah memaparkan materi ini kepada kami. Pada kesempatan kali ini, di sini kami kelompok 3 Tata Busana Budaya Sunda yang akan menjelaskan materi presentasi kami yang berjudul Pupujian. Baik, sebelum dimulai materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada saya sendiri, Linka Rizky Magfira, dengan NPM 20506.003 sebagai moderator sekaligus pemateri kelima. Yang kedua di sini ada Tira Septiani dengan NPM 2050614 sebagai pemateri kedua. Yang ketiga di sini ada Liani Hapsia dengan NPM 2050619 sebagai pemateri keempat. Yang keempat di sini ada Ananda Nur Azizah dengan NPM 2050628 sebagai pemateri ketiga. Dan yang terakhir di sini ada Lisa Novitasari dengan NPM 2050639 sebagai pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Novitasari dengan NPM 205060039. Di sini saya akan memaparkan materi pupujian. Yang pertama ada pengertian pupujian. Pupujian yaitu puisi yang isinya mengenai puji-puji, doa, nasihat, dan ajaran yang dijiwai oleh ajaran Islam. Pupujian dalam bahasa Sunda terkadang disebut dengan nadoman, yang berarti untaian kata-kata yang terikat oleh pada lisan, yaitu larik atau baris dan pada bait. Tetapi, kadang-kadang istilah pupujian dibedakan dengan istilah nadoman. Pupujian diartikan sebagai puisi yang isinya puji-puji kepada Allah. Sedangkan nadoman diartikan sebagai puisi yang isinya mengenai ajaran keagamaan. Terima kasih. Baiklah, saya Tira Septiani akan melanjutkan pemaparan pada materi ini. Jadi, pada periode awal masa penyebaran agama Islam, para ulama atau kiai mempergunakan berbagai cara termasuk pupujian untuk menarik orang memasuki dan mempelajari agama Islam. Jadi, sang kiai biasanya menciptakan teks pupujian atau nadom yang bersumber dari hadis, kitab suci Al-Quran, atau kitab-kitab karya para ulama lainnya. Jadi jenis karya sastra ini pada awalnya hidup di lingkungan pesantren dan tempat-tempat pengajian yang memiliki hubungan yang erat dengan ajaran agama Islam. Munculnya pondok pesantren pun sejalan dengan masuknya agama Islam ke Jawa Barat. Wangun atau bentuk pujian ini sama seperti puisi dikarenakan pengaruh sastra Arab setelah kedatangannya agama Islam ke tataran Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Ananda Nur Azizah dengan NPM 2056028. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yaitu di mana menurut Rusyana tahun 1971 halaman 9, isi pujian itu terbagi menjadi 6 golongan, yaitu yang pertama memuji keagungan Tuhan atau Allah, yang kedua sholawat kepada Rasulullah, yang ketiga doa dan taubat kepada Allah, yang keempat meminta syafaat kepada Rasulullah, yang kelima menasehati umat agar melakukan ibadah dan amal soleh serta menjauhi kemaksiatan, dan yang keenam yaitu memberikan pelajaran tentang agama seperti keimanan, rukun Islam, fikih, akhlak, tarik, tafsir Al-Quran, dan sorof. Nah, selain itu ada pula isi pujian yang tidak termasuk ke dalam 6 kategori tersebut karena isinya berupa mantra dan etika dalam pergaulan. Contohnya, pujian cara merawat orang sakit, cara menulis surat, sikap yang baik terhadap pemerintah, dan cara bertamu. Adapun puisi pujian yang tumbuh dan berkembang di pusat-pusat penyebaran agama Islam tersebut merupakan salah satu media pendidikan, pengajaran agama, dan ajaran kesusilaan yang sesuai dengan ajaran Islam. Sekian pemaparan materi dari saya.
Saya Liani Hapsi Aprilian dengan NPM 205060019 akan melanjutkan materi selanjutnya. Puisi Pupujian Sunda lahirnya bersamaan dengan masuk dan menyebarnya agama Islam di Jawa Barat. Kira-kira pada tahun 1580 setelah kerajaan Pajajaran runtuh terus tunduk kepada kerajaan Islam. Dilihat dari segi fungsinya, puisi Pupujian itu memiliki dua fungsi, yaitu fungsi ekspresi pribadi dan fungsi sosial. Fungsi sosial puisi Pupujian sangat menonjol dibandingkan dengan fungsi ekspresi pribadi. Pupujian biasa dihaleuangkeun atau ditepikeun atau dinyanyikan di tempat-tempat khusus seperti masjid, musola, madrasah, atau tempat-tempat lainnya seperti di rumah penduduk di waktu sebelum sholat, ngaji, sekolah agama, atau acara-acara keagamaan lainnya. Baik, untuk materi yang selanjutnya, di sini ada ciri-ciri pupujian yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Linka Rizky Magfira dengan NPM 20506.003 sebagai pemateri kelima. Ciri-ciri pupujian dibagi menjadi 4. Yang pertama, pupujian terikat dengan jumlah pada lisan dalam perumpan, umumnya 4 pada lisan, tapi ada juga yang 6 dan 8 pada lisan, dan setiap pada lisannya dibentuk oleh 8 suku kata atau enga. Yang kedua, pola sajaknya tidak selalu harus a, tetapi lebih bervariasi. Yang ketiga, memiliki fungsi sosial untuk mempengaruhi pikiran, rasa, tingkah laku, dan menyampaikan ajaran Islam. Yang keempat, pupujian merupakan salah satu media pendidikan yang isinya mengandung macam-macam nasihat dan pengajaran agama dan dengan cara dihafalkan. Baik, materi yang selanjutnya yaitu contoh pupujian eling-eling umat. Di sini ada versi Sunda dan versi bahasa Indonesia. Di sini saya akan menyanyikan oleh versi Sundanya ya, teman-teman. Eling-eling umat muslimi muslimat, hayu urang berjamaah salat maghrib, estu kawajiban urang keur di dunya kanggo pibeukeun urang jaga di akhirat. Eling-eling umat muslimi muslimat, hayu urang berjamaah salat maghrib, estu kawajiban urang keur di dunya kanggo pibeukeun urang jaga di akhirat. Selanjutnya di sini saya akan menyanyikan versi bahasa Indonesianya ya. Sadarlah wahai umat muslimi muslimat, ayo kita berjamaah salat maghrib, sebab kewajiban kita di dunia untuk bekal kita jaga di akhirat. Sadarlah wahai umat muslimi muslimat, ayo kita berjamaah salat maghrib, sebab kewajiban kita di dunia
kita jaga di akhirat. Baik, materi yang selanjutnya di sini ada contoh pujian yang kedua, yaitu pujian Eling-eling dulur KB. Di sini saya akan menyanyikan terlebih dahulu, yaitu versi Sundanya ya. Selamat menyaksikan. Eling-eling dulur KB, ibadah ulah campole, berang peting ulah wele, bisina kaburu pae. Eling-eling dulur KB, ibadah ulah campole, berang peting ulah wele, bisina kaburu pae. Sabab urang bakal mati, nyawa dipundut ku Gusti, najan-najan nyakrawati, teu bisa nyingkiran pati. Eling-eling dulur KB, ibadah ulah campole, berang peting ulah wele, bisina kaburu pae. Karasana gesakarat, nyerina ka liwat-liwat, kana ibadah diliwat, tara ngalakukeun sholat. Eling-eling dulur KB, ibadah ulah campole, berang peting ulah wele, bisina kaburu pae. Kaduhung kaliwat langkung, tara nyembah kayang agung, sakarat nyeri kalangkung, jasadna teu meunang embung. Eling-eling dulur KB, ibadah ulah campole, berang peting ulah wele, bisina kaburu pae. Baik, di sini saya akan menyanyikan versi bahasa Indonesianya ya. Selamat menyaksikan. Sadarlah saudara semua, beribadah jangan terlewat, siang malam jangan malas, takutnya keburu meninggal. Sadarlah saudara semua, beribadah jangan terlewat, siang malam jangan malas, takut
takutnya keburu meninggal. Sebab kita akan meninggal, nyawa diambil oleh Tuhan. Walau raja yang berkuasa tidak bisa melawannya. Sadarlah saudara semua, beribadah jangan terlewat. Siang malam jangan malas, takutnya keburu meninggal. Terasa ketika sekarat, sakitnya berlebih-lebih, pada ibadah dilewat, tidak pernah menjalankan sholat. Sadarlah saudara semua, beribadah jangan terlewat. Siang malam jangan malas, takutnya keburu meninggal. Menyesal sudah tidak ada, tidak pernah menyembah Tuhan. Sekarat sakitnya berlebih, jasadnya tidak bisa menolak. Sadarlah saudara semua, beribadah jangan terlewat. Siang malam jangan malas, takutnya keburu meninggal. Baik, sesi yang terakhir yaitu sesi penutupan. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Semoga materi yang bisa kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ada salah kata atau kurang kata, tolong dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.